Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Apakah hujan sore hari ini merupakan sebuah pertanda berkah? Bisa jadi. Iya kan? Gue sih percaya selalu hujan itu adalah berkat. Betul ya, karena walaupun hujannya besar, ini kok tirainya ditutup, ini tirai merah. Ini merah tapi angkanya hijau ya. Emang selalu oksimoron di belakang ini. Yang tidak harus jadi acuan kita, cuma jadi pelengkap aja. Ya. Kita akan kembali ulas market hari ini Detikers ya di jam 4:14. Artinya udah 14 menit lewat market ditutup. Tapi kita sapa dulu bintang tamu kita. Bintang tamu enggak tuh. Guest star ada Mas Haikal di sini. Halo semua. Dari Halo. Mega Capital. Welcome back. Gimana hari Rabunya, Mas? Hari Rabunya cukup sibuk. Kemarin rilis data berturut-turut, jadi ngerjain yang dikerjain cukup banyak. Ini ada rilis data ini enggak? Apa namanya? Recap ekonomi satu semester gitu. Jauh banget kan? Ya kan udah lewat satu semester. Ada first half di Kemenq kemarin nge-recap untuk kinerja APBN dan outlook ke depannya gimana. Gimana reviewnya Mas? Satu semester pertama ini kita lalui. Jujur tahun ini, jadi ini bahasnya satu Gak apa-apa. semester ya? Iya Nggak satu semester apa-apa ya? benar. Oke. Karena lagi happening juga. Aja. Apalagi tadi berangkat dari Kemenq kan, APBN. APBN juga lagi disorot banget sekarang gitu. Jadi kalau mungkin kita bahas singkat aja, di satu semester ini tuh merupakan tahun yang cukup sulit untuk GDP growth kita gitu ya. Dimana secara global GDP growth negara-negara lain itu juga slow down sebenarnya. Dimana kita kan udah bertahun-tahun GDP itu di atas 5%, sementara sekarang ini tuh terakhir di minus 4,87% gitu. Udah keluar dari zona 5%. Terus mungkin masuk yang terkini aja kali dulu ya. Di PMI kemarin kita untuk manufacturing kita tuh udah kontraksi selama 3 bulan berturut-turut, yang mana ini jadi indikasi nih GDP di kuarter kedua di 2025 ini ntar juga mungkin bakal perlambatan lagi lebih lambat dibanding 4,83% lagi gitu. Gue takut banget Mas Haikal tadi bilang min terus kayak apakah kita akan minus resesi? Maksudnya minus dari angka perlambatan tadi ya. Ya. Jadi sebetulnya masih harus bergerak lebih giat lagi nih untuk pertumbuhan 8%. Tumbuh sih tumbuh tapi melambat tumbuhnya ya Mas ya. Bukannya malah jadi it's getting further to get 8% gitu. Oh iya, tapi kalau soal pertumbuhan masih tumbuh ya Mas Haikal, cuma masih tumbuhnya tumbuh, melambat tapi slow down. Iya. Okay. Ngomong-ngomong 8% sebenarnya 9%. Oh enggak. Ditambahin. Ada sebenarnya kalau saya ngeliatnya sih cuma satu ya cara Indonesia nge-growth-nya ke 8%. Jadi kalau kita sebagai ekonom kan ngelihat GDP itu ada potensial GDP-nya sama real GDP kita sekarang gitu. Dan ini tuh bisa dilihat ketika misalnya government spending sama dari current account-nya. Kita tuh kemarin current account udah defisit cukup lebar dan government spending-nya cukup besar di tahun 2024 dan GDP itu mentok di sekitar 5-5,2%, yang mana itu adalah potensial dari GDP kita gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya mau di-boost dari indikator GDP kan ada consumption, investment, government spending, sama net export kan. Nah kalau misalnya mau di-boost misalnya dari government spending, kalau udah di limit 5%-an itu, ujung-ujungnya bakal hasilnya inflationary. Nah satu-satunya cara sebenarnya untuk kita GDP-nya bisa 8%, kalau ini pendapat pribadi saya itu dari komponen investment, dari foreign direct investment, misalnya ada dari luar investment besar, dan nge-create misalnya manufacturer yang cukup besar di Indonesia, ada nge-create job creation yang besar, dan itu bisa tuh nge-push growth Indonesia ke 8% tanpa inflasi itu. Kalau saya ngeliatnya itu. 8% ini by the end of this year atau satu periode pemerintahan yang sekarang? Kalau sekarang kalau misalnya di akhir tahun misalnya kayak GDP kita minus gitu kan 8% cukup gampang. Misalnya kalau dalam keadaan sekarang gitu misalnya misalnya kita stagnan aja growth di 4%, 5%, suatu saat kita mau nge-boost ke 8%, itu salah satu-satunya cara menurut saya dari variabel I-nya investment itu yang di boost gitu. Well, ya kita tetap harus optimis ya gitu. Itu bisa ke reach juga. Walaupun sebenarnya jadinya ya balik lagi untuk bisa membesarkan si indikator si I-nya itu, si investmentnya juga kan berarti pemerintah harus punya strategi yang cukup kuat lah ya gitu kan. Apakah investment ini termasuk juga from us people investing?
Enggak, Sebenarnya kalau beda itu ya? investment di dalam yang dihitung sebagai GDP itu investment di real sector sebenarnya. Bukan, jadi Oh. kalau investment kan kadang kalau misalnya dari foreign bisa dibagi dua tuh. Foreign direct investment sama foreign portfolio investment. Sebenarnya kalau foreign direct investment tuh yang lebih ke kayak investment dari misalnya Apple, terus Apple buat pabrik Bikin di pabrik, sini, ya. itu masuknya foreign direct investment. Tapi kalau misalnya let's say JP Morgan beli equity di sini atau bonds di sini, itu masuknya foreign portfolio investment, dan investment yang masuk sebagai hitungan I itu yang direct investment itu. Ayo. Semangat. Ayo. Mobil, Wah. baterai mobil Bikin baterai EV, sini. ya kan? Bikin boneka Labubu di sini bisa. Betul. Pokoknya yang Kain. banyak membutuhkan tenaga kerja sini bisa semuanya. Kain. Pabrik apa? Sepatu apa tuh yang lagi hit sekarang? Sepatu contreng? Enggak ya, udah lewat ya. Iya, oke. Kalau gitu kita balik lagi ke market yang hari ini ditutupnya di level 6.881 atau turun 34 poin, 0,49%. Kalau dilihat dalam satu pekan ke depan, ini market nih mulai cenderung melandai lagi setelah kemarin sempat memuncak kembali ya di level 6.970. Apa nih Mas sentimennya? Apakah kalau misalnya lihat secara global kan dari perang antara Iran Israel saat ini sudah mulai mereda gitu. Apalagi yang jadi kegelisahan market? Oke, kayak biasa saya dari luar dulu baru ke Indo gitu. Jadi kalau misalnya di US sendiri, betul, Iran sama Israel tuh udah gak jadi concern di market luar. Yang jadi concern sekarang adalah reciprocal tarif 9 Juli nih deadline-nya gitu. Dan ini pasti bakal jadi penentuan kira-kira sebenarnya Trump ini mau agreement-nya kemana gitu. Terutama sama si Jinping nih ya. Dan kemarin juga sama Jepang dia agak lumayan alot gitu negosiasinya, dimana Jepang gak mau impor beras dari US. Terus si Trump ngancem lagi ke tarif ke Jepang, jadinya lumayan ada concern juga. Terus selain itu ada kebijakan fiskalnya Trump, dia menamakannya Big Beautiful Bill gitu. Itu udah di-accept sama Senat atau DPR sana gitu. Jadi itu sebenarnya semacam kayak tax cut gitu. Tapi sebenarnya pendanaan tax cut itu juga mengorbankan beberapa dana seperti kayak dana pendidikan dan segala macamnya. Dan dari tax cut-nya itu dikhawatirkan nantinya defisit fiskal dari US itu membesar gitu sebenarnya. Concern dari investor sana itu gitu. Tapi di sisi lain kan ini kan tax cut-nya biasanya buat ke korporat. Jadi ada juga sekelompok orang diuntungin. Jadi sebenarnya reviewnya lebih ke reaksinya lebih mix sih kalau si Big Beautiful Bill-nya itu. Paling kalau dari market luar sekarang concern-nya dua itu. Jadi kayak deadline dari reciprocal tarifnya 9 Juli sama Big Beautiful Bill-nya si Donald Trump. Terus kalau dari Indonesia cukup banyak nih rilis data kemarin. Jadi ada data trade balance sama data CPI inflasi. Gimana trade balance kita kemarin kan shrinking tuh dari jadi cuma 0,116 billion USD, sekarang udah jadi 4,3 billion USD lagi, udah naik lagi. Sebelumnya kan 4,9 turun terus naik lagi. Dan kemarin saya juga argumennya kan ini cuman sementara doang transshipment, jadi mungkin aja emang ini ke validasi gitu. Jadi kayak emang sementara aja kemarin shrinking trade balance kita. Nah yang dari inflasi core CPI kita tuh ngalamin penurunan sedikit sih dari 2,42 ke 2,37. Dimana kadang kalau kita sebagai ekonom ngeliat core CPI itu juga bisa sebagai indikator untuk ngeliat daya beli masyarakat, yang mana penurunan core CPI ini juga mungkin aja berkorelasi gitu sama penurunan daya beli masyarakat. Dan ini juga ke confirm sama PMI kita, From Manufacturing Index tadi, yang udah kontraksi sama 3 bulan gitu. Nah ini juga menjadi lampu oranye lah bagi GDP growth Indonesia. Makanya market kemarin lumayan berspekulasi bahwa kemungkinan BI either di Juli atau Agustus bakal melakukan rate cut gitu. Tapi kayaknya sulit ya. Apa seberapa realistis tuh BI bisa nge-cut BI 7 days repo rate untuk bulan ini? Kalau di kuartal 3 mungkin lumayan optimis sih saya untuk BI bakal melakukan rate cut. Tapi kalau untuk bulan ini mungkin lebih ke masih 40%-an lah, masih di bawah 50%. Belum dulu berarti. Confidence saya. Mungkin BI bakal ngelihat si Jerome Powell tuh mau kemana dulu. Kan dia kemarin ditanya mau nggak gitu nge-rate cut di bulan Juli, dia bilang ya depends on the data gitu. Kayak dia masih kayak jawabnya sebenarnya lebih jawab ala-ala politisi aja sih si Jerome Powell itu. Tapi kalau misalnya PMI-nya udah kontraksi terus kayak daya beli masyarakat udah turun, sekarang kan BI
concernnya udah nggak kayak dulu di mana dia fokus di stability, tapi sekarang dia dengan pidatonya Pak Peri itu udah juga fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana sekarang pertumbuhan ekonominya udah mulai terancam, ya mau nggak mau kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif itu perlu dilakukan gitu. I see. Oke. Jadi apa yang bisa dilakukan sama investor untuk menanggapi market yang kayak gini? Kalau dari saya pribadi ngelihatnya mungkin kalau misalnya mau invest di equity, invest di saham yang gak begitu berhubungan erat sama konsumsi masyarakat, GDP dan segala macamnya. Jadi atau yang sifatnya inelastis gitu. Contoh misalnya health sector gitu. Itu menurut saya masih cukup menarik gitu. Itu yang inelastis tuh. Inelastis karena mau seberapa banyak atau seberapa dikit duit kita juga kebutuhan untuk health sector misalnya kita kena sakit apa ya pasti ke rumah sakit juga gitu. Iya benar, apalagi kemarin ada yang habis diakuisisi ya. Betul. 1T ya. Sama perusahaan besar. Gitu. Kalau equity berarti lebih ke saham tadi yang apa tadi istilahnya Mas? Health. Defensif. Inelastis tuh lebih ke kayak dia mau gimana pun keadaannya akan selalu orang. Tapi konsumsi kan juga gitu harusnya. Maksudnya saham-saham retail. Ini sebenarnya inelastis itu bahasa saya aja sih, bahasa saya kayak nggak begitu berhubungan sama consumer demand ataupun GDP. Tapi kalau secara umum sebenarnya orang bilangnya bisa defensive stock gitu. Kayak saham-saham yang sifatnya defensif. Tapi kalau saya ngeliatnya mungkin orang bakal bisa bilang padanannya health sector kayak retail itu juga bisa sebagai defensive sector. Tapi kayak misalnya jual retail semacam perusahaan-perusahaan retail itu tetap sifatnya lebih elastis menurut saya dibandingin kalau health sector, karena kalau health sector itu kan benar-benar necessity yang hubungannya hidup mati lah, ini kayak common sense. Kalau retail sector kayak mau belanja atau apa itu masih bisa dipospon ataupun substitusinya yang lebih murah itu lebih banyak gitu dibandingkan kalau misalnya health sector. Ini pandangan pribadi saya aja sih. Tapi kalau kata orang-orang nih di momen yang sekarang di mana ekonomi penuh dengan ketidakpastian dan APBN juga tidak cukup leluasa gitu ya, menahan gejolak-gejolak saat ini. Investasi katanya saat ini yang terbaik adalah di RDPU Mas, karena masih bisa kasih return kayak 4-7% setahun, ya lewat dari inflasi kan. Sementara kalau di saham tuh jauh lebih volatil untuk saat ini. Gimana menurut Mas pandangan itu? Ya sebenarnya tergantung risk profile dan seberapa besar wealth dari kita gitu sih. Kayak semisal kalau misalnya duit kita masih dikit gitu, buat apa kita RDPU gitu, mending kita speculate untuk dapat risk to reward yang lebih gede gitu. Kalau itu tapi kalau misalnya masnya duitnya ada ratusan miliar triliunan, mungkin wise gitu kalau untuk masuk dananya ke RDPU ataupun untuk defensif aja. Dan tergantung juga sih tujuannya apa gitu. Kalau misalnya orang-orang yang emang pengen nge-generate wealth lebih banyak lagi, di saat sekarang sih sebenarnya masih bisa-bisa aja gitu. Masih tetap ada banyak opportunity untuk dapetin return yang cukup oke gitu di financial market. Alright then. Jadi ya sekali lagi ya balik lagi, bukan kebutuhan apa kemampuan, profile. Ya be wise aja ya Detikers. Be wise. Mengeluarkan setiap rupiah dari dompet kita sekarang gitu. Interesting. Masih ada 2 hari lagi, kayaknya udah gak ada long weekend lagi lah ya. Ini market udah santai September. Nih, kayak kemarin mungkin long weekend mulu nih IHSG. Tapi benar justru kata Mas Haikal soal resiprokal ini, karena udah mau dekat ke deadlock ya, deadline-nya benar. Indonesia juga kan kemarin juga nawarin negosiasi baru juga kan. Betul, ya. Dan masih belum tahu nih apa decision dari US sendiri kayak gimana. Jadi ya we'll see. Kapan sih Mas tepatnya? 9 Juli. 9 Juli ya? 9 Juli. Seminggu lagi. Exactly. Dan Trump sih ngomongnya dia nggak mau lagi memperpanjang, tapi kita tahu sendiri ya Trump omongan. Iya benar. Kemarin aja udah bikin lagi sih. Kayak kemarin udah bikin dar-der-dor, abis itu diubah lagi angkanya, udah gitu ceasefire. Santai dulu ya, ditunda. Sekarang berarti 9 Juli ini tuh
angka yang akan di-fixkan untuk setiap negara atau Untuk seluruh semua negara. Ya. Pakai papan ajaib itu tadi dia. Pakai papan Ya lagi. kayaknya sih udah gak pakai papan lagi sih dia. Udah Iya. tinggal deal-dealan antar negaranya aja. Ada update mungkin Pakai tab nanti. ada update mungkin dari hasil negosiasi kita. Kan kita sempat negotiate kan kemarin. Dari kitanya sih udah ada gitu. Kita kan merevisi beberapa sektor, kita kan 9 untuk masalah impornya. Dan juga kita nawarin beberapa kerjasama kayak nikel itu ke Amerika Serikat, tapi respon dari US-nya sendiri itu belum jelas gitu mau gimana gitu. Dan dia juga mungkin saya lihatnya US mau fokus ke major country dulu, mungkin baru ke kita gitu, kayak ke Jepang dan lain-lainnya. Oke. Iya. Kita major country mas, kita punya 17.000 pulau. Oh iya salah saya. Kita middle force, apa sebutannya? Middle power sebutannya. Yang penting gak middle minded ya. Oh jangan. Anyway terima kasih banyak Mas Haikal. Kita tutup market review hari ini.